dan diperkirakan di tahun 2025 nanti itu meningkat terus lebih dari 2.000 triliun uang yang akan bertransaksi di mendekati APBN ya Pak? Di digital kita. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi di MIT Podcast. Ya, kali ini kami kedatangan tamu istimewa di studio di Yogyakarta yang bisa menyempatkan waktu dan pikirannya untuk bisa berbicara dan berbagi cerita di MIT Podcast. Selamat datang Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Selamat datang Pak di studio MIT Podcast Pak. Terima kasih Mas Andi dan yang saya hormati pemirsa MIT Podcast dimanapun. Selamat sore. Ya. Sedang acara apa Pak di Jogja nih Pak? Kita ada acara tadi MOU dengan Cyber Korea Selatan Pak. Ada kerjasama yang sedang kita bangun. Oke, jadi Korea ya Pak ya, dan Korea bagus Selatan. sekali itu Pak, biasanya nomor 1 dia Pak ya? Di Asia mereka nomor 1. Oke. Kemudian di dunia nomor 4. Oke. Di bidang cyber security Cyber mereka. security. Di pemahaman saya Korea Selatan itu juga nomor 1 di e-government-nya Pak. Jadi memang mereka memulai e-gov itu tahun 85 Pak. Betul. Mungkin kita masih cerita swasembada beras zamannya Pak Harto, mereka sudah bicara e-gov Pak. Jadi saya pikir sebuah pilihan yang tepat juga kita bisa belajar dan bekerja sama dengan Korea gitu ya Pak. Memang kita belajar bekerja sama dengan sudah cukup banyak dengan negara-negara, dengan Amerika, dengan China, dengan Perancis, Inggris, Australia, kita semua sudah ada MOU, sudah ada kerjasama. Jadi dari manapun, negara manapun yang tentunya menurut kita penting, menguntungkan bagi kita dalam mendukung keamanan siber nasional, ya kita laksanakan kerjasama yang baik. Oke Pak, ini saya dengar-dengar tuh Jogja punya suatu histori yang khusus juga Pak dalam dunia persandian gitu ya. Jadi Badan Siber dan Sandi Negara yang dulunya Lemsanek gitu Pak ya, punya sedikit histori dengan Jogja di persandian gitu Pak. Apa Pak sejarahnya Pak yang relate sama Jogja? Malah belum tahu saya Pak kira-kira Pak. Gimana Pak itu sejarahnya Pak? Jadi sejarahnya sebenarnya Badan Siber dan Sandi Negara ini kan merupakan bentukan baru gabungan dari Lemsanek yang sudah ada, kemudian satu Direktorat Keamanan Informasi dari Keminfo. Betul. Itulah yang menjadi cikal bakal menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, kaitannya dengan Jogja Pak. Di Jogja ini ada museum kita. Museum ini di museum jelas karena lahirnya zaman dulu untuk distilahkan bagian pengaman informasi ya, pengaman rahasia dinas kode. Itu didirikan tanggal 4 April 1946. Zaman kemerdekaan tuh Pak ya? Jadi setahun 17 Agustus kita merdeka. Tentu ketika itu, setelah itu kan kita menyusun perangkat-perangkat pemerintahan. Antara lain Kementerian Pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan waktu itu dibentuk, kemudian ditanya siapa ini yang bertugas mengamankan informasi. Nah, waktu itu dicarilah yang namanya Pak Rubiono Kertopati. Beliau diperintahkan sama Menteri Pertahanan ketika itu untuk membentuk unit ini. Unit inilah yang bertugas mengamankan informasi dalam arti bahwa beliau memang qualified dalam bidang kripto. Zaman dulu tuh Pak, 46 loh Pak, 1946 ya Pak ya? Jadi ceritanya Pak Rubiono ini sekarang disebut sebagai Bapak Persandian Nasional. Beliau sebenarnya adalah dokter umum, dokter. Nah, ketika itu beliau ditempatkan di Papua. Di Papua ditempatkan, kemudian terjadi agresi Jepang. Termasuk Papua diduduki Jepang, kemudian beliau ini beserta dengan tentara Belanda dan perangkat-perangkat pemerintah Belanda yang ada di Papua mengungsi ke Australia.
Oh, gitu. Nah, di Australia inilah beliau semakin memperdalam. Mungkin ya orang Kinil ini kan ada bagian kriptonya atau bagian keamanannya. Betul. Itulah dasarnya beliau. Jadi ketika kita sudah merdeka, beliau balik, masuk beliau kepada masuk pemerintahan kita, dan sehingga dicari orang ini. Wah, ada yang ahli bagian kriptografi. Itu ceritanya, sehingga Pak Rubiono Kertopati ini diperintahkan sampai beliau meninggal tahun 1984. Beliau adalah kepala Lemsanek. Lemsanek. Mulai dari dinas kode sampai dengan Lemsanek beliau tidak pernah. Iya, tahun 46 sampai dengan 84. Mungkin itu jabatan karena beliau juga adalah dokter kepresidenan. Di zamannya Pak Harto beliau adalah dokter kepresiden, dan beliau juga ikut dalam membangun RSPAD ketika itu di bidang kesehatan. Gatot Subroto ya. Ya, itu ceritanya. Jadi memang lahirnya Lemsanek atau BSSN ini cikal bakalnya itu ketika itu dalam era perjuangan 46 ya Pak ya. Udah cukup panjang itu. Dan ketika Jogja diagresi sama Belanda 48. Betul. Unit Sandi ini sudah bagian dari angkatan perang. Jadi dari Kementerian Pertahanan ke angkatan perang, dan ketika Jogja dikuasai kan Bung Karno ditangkap. Betul. Kemudian Pak Dirman, Panglima Besar Sudirman melaksanakan gerilya ke arah Wonosari sana, terus ke timur. Unsur dari markas ini dipimpin oleh Kolonel TB Simatupang karena beliau waktu itu wakil kepala staf angkatan perang. Mereka ke Kulon Progo. Di Kulon Progo sana didirikan markasnya angkatan perang, dan unit Sandi ini juga dibawa ke sana. Makanya sampai sekarang kita pelihara itu, ada tempat di situ yang rumah yang mereka gunakan untuk tetap memberitakan informasi atau situasi perjuangan kita. Walaupun kita sudah diduduki Jogja ketika itu, kan Belanda biasa menyampaikan ke dunia bahwa Indonesia sudah tidak ada, Jogja sudah dikuasai. Tapi lewat berita yang dikirimkan lewat unsur Sandi ini, jalurnya itu dulu dari sini ya, dari Kulon Progo terus sampai itu nanti ke arah Aceh sebenarnya, terus ke Ragun New Delhi. Itulah jalurnya dulu informasi itu untuk memberitakan bahwa perjuangan itu masih ada, masih berlangsung. Indonesia masih merdeka. Iya, Berarti memang awalnya menjaga informasi itu ya Pak ya. Betul. Supaya ya minimal kalau dalam kemerdekaan kan untuk memberitahu bahwa negara kita masih eksis loh, negara kita masih ada, dan berita itu tetap di-encrypt akhirnya sampai nyebar ke dunia. Iya. Itu awal mulanya ya Pak ya ceritanya. Itulah salah satu tugas atau karya pengabdiannya unit Sandi itu untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Luar biasa sih. Oke Pak. Kita Pak, kalau tadi cerita lompat ke 48, bentar lagi kita mau ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 kalau nggak salah ya. Udah cukup panjang ya. Kalau dari 46 berarti kan saya kurangi 1, 76. Tentu masanya udah banyak berganti gitu ya. Sekarang kehidupan kita mungkin sejak tahun 95 kita mengenal dunia maya gitu Pak. Di dunia yang tahun 95 itu kita berkenalan dengan internet. Walaupun mungkin di Amerika ataupun di Eropa internet sudah ada, tapi di kita mulai populer itu 95 kita mengenal internet masuk ke sana, dan terus berkembang Pak. Sekarang bahkan kehidupan kita pun nggak bisa lepas dari internet. Kayaknya kalau kita nggak ada internet tuh lebih mengerikan ketimbang kita tidak memiliki makan mungkin Pak. Bercandanya kan seperti itu. Nah, ada istilah ruang siber Pak di sana tentu yang akan menjadi tagline kita. Apalagi kalau Bapak kan tadi ada Badan Siber dan Sandi Negara. Ada 2 komponen. Bapak udah cerita sandinya tadi. Nah, saya belum dapat cerita tentang sibernya nih Pak. Yang tentu kehidupan offline dan online ini kan akan sangat berbeda. Pak, perspektif dari BSSN terhadap ruang siber itu kayak apa Pak? Biar komplit ya Pak, siber, sandi. Nah, berarti udah komplit BSSN-nya. Jadi cyberspace atau ruang siber itu memang banyak definisi ya. Betul. Tapi kita menggunakan definisi yang ya kita menjadi acuan kita bahwa ruang siber itu merupakan spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet.
Nah, itu yang membentuk. Nah, jadi sebenarnya ruang siber itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama itu yang disebut lapisan fisik ya, itu yang menjadi tempat penyimpanan ya, tempat data diproses. Ya, contoh-contohnya infrastruktur ini kita mengerti ada namanya satelit, ada BTS, ada data center, kemudian ada sekarang jaringan internet yang menghubungkan ya. Jadi itu lapisan pertama. Fisik ya Pak ya? Fisik. Lapisan kedua disebut lapisan logika. Atau sering kita sebut dengan istilah software juga ya. Dia yang mengoperasikan, dia yang memproses data ini. Dan dia terhubung dengan lapisan pertama tadi. Dan dia juga terhubung dengan lapisan ketiga yang disebut dengan lapisan sosial. Lapisan sosial ini sebenarnya terdiri dari disebut persona. Persona itu orang sebenarnya yang berinteraksi di ruang siber dengan identitas tentunya ya. Kalau di dunia nyata kita punya identitas ya, KTP atau mungkin nama Pak. Nama ya, di sana juga sama ada, tapi di ruang siber ini disebut itu cyber persona. Jadi kalau orangnya disebut persona, kemudian identitasnya disebut cyber persona. Nah, cuma di situ kan bisa dia menggunakan nama-nama anonim ataupun palsu. Itulah kenapa sering terjadi tindakan-tindakan penipuan kriminal. Nah, ketika di situ orang misalnya, ayo kumpul-kumpul uang kan gitu, padahal terlalu cepat percaya. Ya sudah kirim. Setelah itu hilang. Dan banyak proses-proses tipu menipu, terutama di antara yang saya katakan tadi lapisan kedua dan ketiga ini, karena di situ memang ada interaksi manusia ya. Nah, itu. Jadi 3 lapisan inilah yang membentuk ruang siber. Jadi kalau tidak ada internet, ya memang tidak ada di situ ruang siber. Fondasinya memang di situ. BSSN juga tidak ada lahir di situ. Jadi kita, jadi pembangunan infrastruktur itu sebenarnya kita ikuti terus supaya apa? Kita mengerti anatomi sistem elektronik itu yang dibangun, dan di situ bisa kita lihat di mana peran kita, di mana yang perlu kita amankan. Dan di situ kita kerjasama dengan semua stakeholder untuk bagaimana bisa kita mengamankannya. Saya cukup menggelitik tadi Bapak, namanya fake semua, palsu-palsu. Berarti memang perlu disduk capil dunia siber kali Pak ya. Loh, kalau di dunia nyata kita kan dari lahir punya akte, ganti nama aja kan susah tuh Pak ya. Tapi kalau di cyber saya bisa punya nama apa aja tuh Pak. Bisa dibuat sembarangan ya. Ya kalau mungkin tujuannya sudah tidak bagus atau mungkin akan dia menggunakan nama samaran. Tapi kalau memang tujuannya positif ya pasti kan juga akan memberikan data yang sebenarnya. Tadi jok aja Pak, siapa tahu ada disduk capil dunia maya gitu. Nah, saya pikir kan ini sesuatu itu pasti 2 sisi Pak ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi peluang dan juga ancaman. Saya yakin juga dunia cyber atau tadi ruang cyber kita menyebutnya, keduanya memiliki 2 aspek itu Pak. Dan saya pikir kalau kita bisa mengurangi ancamannya dan kita lebih banyak menambah opportunity-nya, pasti saya yakin akan ada benefitnya Pak. Nah, kira-kira Pak, dari perspektif BSSN sekali lagi, ruang siber yang ada di Indonesia ini, atau bahkan kita nggak bisa punya batasan Indonesia ya Pak ya, ruang cyber kan gede banget gitu ya Pak. Opportunity dan ancamannya itu seperti apa Pak yang bisa didapat oleh kita sebagai warga Indonesia Pak? Jadi sebenarnya hampir sama dengan dunia nyata ya. Pasti ya dunia itu selalu ada 2 hal yang katakanlah untuk kesejahteraan manusia dan juga di situ ada ancaman. Nah, kalau kita lihat dari peluang ataupun manfaat yang kita dapatkan kan cukup banyak. Dari sistem komunikasi kita semakin lancar sehingga kita bisa katakanlah berkoordinasi dengan baik. Kemudian pemanfaatannya juga sekarang sudah kita lihat pembelajaran jarak jauh. Betul. Mereka konferensi ataupun rapat menggunakan
menggunakan Zoom dan sebagainya. Betul. Banyak sekali kemudahan-kemudahan atau peluang untuk kesejahteraan manusia, termasuk di bidang ekonomi digital. Luar biasa. Ekonomi digital kita tahun 2019 yang lalu itu 1.000 triliun lebih uang yang bertransaksi di ekonomi digital Indonesia. Dan diperkirakan di tahun 2025 nanti itu meningkat terus lebih dari 2.000 triliun uang yang akan bertransaksi di mendekati APBN ya Pak? Digital kita. Jadi itulah peluang kesejahteraan dari dunia cyber. Nah, tapi kan namanya juga dunia ya. Ada dua sisi. Selalu ada dua sisi. Pasti. Nah, ada ancaman di situ. Betul. Ancaman ini menjadi salah satu tugas pokok dari BSSN. Betul. Jadi kalau saya analogkan, kalau TNI mengamankan darat, laut, dan udara, betul, maka BSSN tugas pokoknya tentunya bersama dengan stakeholder yang lain. Betul. Harus bersifat semesta. Betul. Nah, itu adalah bagaimana kita menghadapi ancaman yang akan bisa menimbulkan kerugian bagi kita. Jadi ancaman di situ antara lain adalah yang bersifat bisa dia kontrol informasi di ruang siber, bisa juga dia melakukan sabotase. Betul. Nah, itu antara lain ancaman-ancaman di ruang siber yang tentunya ada teknik-teknik yang untuk itu. Ya, jadi ancaman di situ juga ditinjau dari sifatnya itu ada dua sifat. Sifatnya technical, dia tetap masuk dari tadi lapisan kedua, physical ya Pak ya? Physical, tapi berdampak terhadap lapisan pertama, menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekacauan di sistem. Jadi kalau sistem itu kacau, bisa menimbulkan, apalagi dia terhubung dengan yang kita istilahkan sekarang objek infrastruktur informasi vital nasional. Kalau dulu kita istilahkan dengan objek vital nasional. Objek vital nasional, oke. Misalnya PLN. Betul. Dan sebagainya, itu merupakan objek vital nasional. Okay. Jadi kalau diganggu ataupun diserang, betul, itu akan berdampak juga terhadap ekonomi, berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. Jadi ancaman bersifat teknikal ini tentu secara teknikal juga harus kita atasi lah ya. Betul. Sekali lagi memang ini yang perlu kita sampaikan kepada semua yang memiliki sistem elektronik. Betul. Itu untuk waspada terhadap ancaman yang bersifat teknikal ini. Oke. Kemudian ancaman yang kedua namanya ancaman yang bersifat sosial. Jadi tadi kan di ruang siber itu ada manusia, persona. Nah, manusia itu pasti yang diserang itu tentu pikirannya. Manusia itu terdiri dari pasti punya ide. Betul. Punya ide, sikap, tingkah laku, sampai motif. Manusia kan selalu itu. Betul, masih. Nah, dia serang ini tentu dengan informasi yang sudah direkayasa untuk merubah. Jadi bisa merubah sistem kepercayaan seseorang dan bisa merubah yang lainnya, ya. Tentu sesuai dengan keinginan si penyerang. Betul, betul. Nah, ini ancaman yang bersifat sosial ini. Tentu bagi bangsa Indonesia ini sangat menjadi kewaspadaan kita bersama. Betul, Pak. Karena apa? Kita melihat banyak contoh orang bisa berubah opininya, bisa merubah sampai motivasinya. Karena apa? Dia mendapatkan informasi yang sudah dia dapatlah tiap hari langsung ke smartphone-nya ya. Tiap hari loh, akhirnya bisa berubah dia. Betul. Berubah tingkah lakunya. Berubah sistem kepercayaannya. Jadi tidak heran kalau kami melihat ancaman ini nyata, ya. Kita masih menghadapi ancaman misalnya seperti di Papua itu ada kelompok separatis yang ingin memerdekakan atau memisahkan diri. Dulu mungkin kita menghadapi mereka itu hanya bersifat bersenjata gitu, fisik gitu. Fisik. Tapi sekarang Papua juga sudah menggunakan smartphone. Mereka pun tentu mendapatkan informasi, dukungan moral, dukungan katakanlah mereka mau melakukan aksi-aksi, udah terhubung. Bukan hanya di dalam, bisa dari luar. Itu bisa kita monitor dari luar, traffic apanya itu ya, komunikasinya. Betul. Itu juga berbahaya. Betul. Berbahaya lagi apa?
radikalisme yang ingin merubah Pancasila. Ya, kita sangat sedih ya, berapa banyak teroris yang sudah ditangkap, dibunuh. Betul, Pak. Hasil monitor kemarin dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris itu 2.000 orang lebih orang Indonesia berangkat ke Suriah loh, ketika rame-rame sama masalah ISIS. Sekarang kita lihat mereka menderita, dan tentunya sesuai dengan undang-undang, ketika seseorang bergabung ke negara lain, apalagi itu bergabung dalam konteks perang, hilang kewarganegaraan kita. Betul. Tapi kan kita sedih, anak-anaknya itu jadi apa. Ada beberapa video yang sudah kita lihat bagaimana betapa menyesalnya ya mereka. Nah, ini juga tentu kita harus sampaikan ke masyarakat, perlu kewaspadaan. Negara kita ini sudah negara paling baik dan makmur, tinggal bagaimana kita mengolah. Kok kita berangkat ke sana, di sana gurun, jadi apa mereka di sana? Ini adalah contoh-contoh, antara lain tentunya saya katakan pengaruh dari ruang siber, karena dia mendapatkan informasinya lebih cepat dan langsung ya. Ke smartphone-nya gini, kamu nanti kalau kita di sana kita akan makmurlah, makan tidur atau apa sebagainya. Jadi menjadi sarana pembohongan juga terhadap masyarakat. Nah, perlu kewaspadaan sebenarnya. Kewaspadaan. Berarti ancamannya 3 tadi Pak ya, dari aspek fisik, software, sama persona. Kalau saya lebih ngeri yang di personanya tadi Pak ya. Kayaknya itu lebih dahsyat loh Pak. Kan anak-anak kecil sekarang aja sudah, untuk biar nggak, dulu kalau anak nangis kan mungkin diajak jalan-jalan yang sepeda, sekarang dikasih handphone diem Pak. Tapi kita ngelihat handphone yang dibuka itu nginstall apa, ya mereka sudah seperti itu Pak. Jadi ancamannya mungkin tetap manusia ya Pak ya, paling berbahaya tuh Pak kalau nggak salah. Iya, berbahaya tadi yang bersifat teknikal, karena misalnya itu menyerang infrastruktur, misalnya objek vital nasional kita juga bernafas. Tapi lebih ngeri lagi yang bersifat sosial ini. Karena apa? Masing-masing negara sebenarnya mempunyai apa yang disebut pusat kekuatan, center of gravity masing-masing negara itu ada. Dari mana negara itu bisa bergerak untuk membangun dirinya, baik pun dalam rangka dia menghadapi musuh. Indonesia, pusat kekuatan Indonesia ada sama Pancasila, terutama sila ketiga, persatuan Indonesia. Itulah center of gravity bangsa Indonesia sebagai bangsa, adalah sila ketiga tersebut, persatuan Indonesia. Nah, ini yang sering bisa diserang secara sosial tadi, melalui apa? Diadu domba. Contoh-contoh sebenarnya banyak negara yang saya katakan tadi, fenomena perang ke depan tidak akan datang ujuk-ujuk pasukan atau armada ke suatu wilayah. Kalaupun sekarang kita lihat perang antara Ukraina dengan Rusia, itu mereka sudah setahun yang lalu juga sudah melakukan perang informasi dan perang siber. Nah, itu belum begitu efektif, ya akhirnya masuk konvensional. Jadi itu menjadi bagian perang. Jadi kalau kita mengetahui kan biasanya ada perang darat, laut, udara. Betul Pak. Ya, sekarang ada perang siber dan informasi. Jadi timbulkan dulu kekacauan di sasaran, adu domba. Nah, adu domba itu yang sangat berbahaya, terutama Indonesia. Karena kita ini kan, karena persatuan terwujud, maka kita bisa merdeka, sudah terbukti. Kita sampai sekarang bisa merdeka, mengisi kemerdekaan ini karena kita bersatu. Kalau tidak, misalnya di sana terjadi pemberontakan, di sana terjadi macam-macam, energi kita habis. Makanya disebut tadi center of gravity bangsa Indonesia adalah Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Dapat ilmu saya Pak dari situ. Ini teori secara umum sebenarnya Pak, teori. Pak, terus sudah clear nih Pak, saya sudah sampaikan siber versi Bapak sudah, Sandi sudah, dan Bapak tadi bicara begitu atensinya untuk ancaman-ancaman itu kita handle Pak. Nah, ini kaitannya dengan konsep pembangunan keamanan siber nasional Pak, ya kan? Tentu kan Indonesia harusnya memiliki hal itu Pak. Kita nggak bisa melihat dunia lain duluan memang kan Pak. Nah, sebetulnya tugas dan peran BSSN dalam konsep pembangunan keamanan siber nasional itu seperti apa Pak? Jadi kita tentu dalam membangun ini
untuk sebuah badan siber ada 3 komponen utama di situ. Ada sumber daya manusia, kemudian ada yang disebut proses ini terkait di situ dengan peraturan perundang-undangan, tata kelola dan standar. Kemudian yang ketiga adalah tentu fisik, dalam arti ini teknologinya, Pak. Nah, 3 ini menjadi perhatian kita atau strategi bagaimana kita bisa mewujudkan itu. People, proses, teknologi ya Pak ya? Iya, 3 itu yang utama. Jadi tentunya satu sumber daya manusia ya. BSSN ini memiliki Politeknik Siber yang dulunya adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, cuma dulu kan kurikulumnya itu lebih pada bersifat kan intinya keamanan siber sebenarnya ada di kriptonya, Pak. Betul. Dulu itu mereka titik berat materi pembelajaran itu adalah kripto yang bersifat offline. Nah, tapi ketika di era siber ini kan itu harus menjadi online. Betul. Artinya. Nah, ini sudah kita coba perbaiki, kita evaluasi, kita perbaiki kurikulumnya tentunya. Itu salah satu upaya kita untuk membangun sumber daya manusia. Itu 4 tahun, Pak. Sama seperti Akmil juga itu. Mereka diasramakan, disiplin tinggi, dan sangat ketat untuk bisa masuk ke sana karena kita prioritas sekarang ini di matematika sama bahasa Inggrisnya. Matematika ini rata-rata di atas 85. Nah, jadi tahun lalu kita yang mendaftar itu ada 5.000. Memang alokasi kita hanya 100 orang. Bapak bayangkan dari 5.000 itu perbandingannya berapa tuh? 100 orang. 1 banding 50 tuh, Pak. Jadi karena memang kita juga tes dari segi psikologi, Pak. Psikologinya juga harus yang daya tahan. Oh, termasuk ada pendidikan kayak gitu-gitunya, Pak ya? Iya, jadi untuk masuk ke sana itu hampir sama dengan Akmil atau Akpol, karena dia harus ada fisiknya, ada kesehatannya, ada mental ideologinya, kemudian psikotes ini kita saring di situ. Jadi kemudian untuk membangun sumber daya manusia ini kita mempunyai pusat pelatihan. Pusat pelatihan keamanan siber ini kita punya di Sentul. Nah, persoalan utama kemarin, Pak, awal-awal kita melihat sumber materi yang mau diajarkan yang terkait dengan cyber security. Mungkin ilmu atau bahan pelajaran untuk digital itu banyak, Pak. Tapi begitu bicara masalah cyber security, ini memang kita agak kesulitan kemarin cari. Kita kan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi karena belum ada suatu universitas juga yang memiliki fakultas khusus untuk cyber security di Indonesia. Nah, tapi karena kita ada kerjasama dengan negara asing, kita sudah memiliki itu. Jadi kita sudah memiliki bahan ajaran ini ada sekitar 250 modul. Inilah yang kita susun menjadi bahan untuk pelatihan. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan tingkatannya, karena kita juga sudah membangun atau sudah membuat peta okupasi untuk cyber security. Udah ada tuh, Pak ya, peta okupasi dan sudah kita launching. Jadi diharapkan sebenarnya siapa yang mengawaki atau yang bertugas untuk keamanan security, dia harus melalui suatu pendidikan yang berjenjang sehingga bisa mereka benar-benar mengamankan. Di situ juga termasuk masalah faktor kerahasiaan dan tentu sangat dibutuhkan di situ mereka bisa memegang rahasia ya, kembali ke tugas pokok mereka. Informasi ini bersifat rata-rata kan sangat sensitif istilahnya atau strategis. Berarti mah fokus ke SDM tadi, Pak ya. Dia punya Bapak punya politeknik, kemudian juga bahan pengajaran, pusat pengajaran, pusat pelatihan untuk cyber. Jadi memang fokus bagaimana SDM-nya ke jaga cyber security tadi, Pak ya. Gitu. Jadi untuk pusat pengembangan sumber daya manusia ini yang kita latih ini adalah dari kementerian-kementerian lembaga yang ada. Kita kan membangun namanya CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Itu juga sama, Pak. Pasti terdiri dari 3 komponen tadi, sumber daya manusianya, kemudian tata kelolanya bagaimana, kemudian teknologi mereka. Nah, ini juga kita melakukan pelatihan itu lebih banyak keluar
Jadi kementerian ini yang sudah kita bangun Computer Security Incident Response Team-nya kita undang, kita latih. Dan ini pun juga sudah kita antisipasi nanti dalam rangka mendukung ibu kota baru, IKN. IKN, Pak. Oke. Karena kita mengerti ya, IKN itu menjadi smart city. Sebuah, ya. Jadi dari sekarang sudah kita antisipasi, Pak. Kita sudah menyiapkan, memiliki bahan yang saya katakan tadi untuk pelatihan dan secara bertahap. Betul. Siapa dari kementerian mana nanti yang bertugas untuk mengawaki bagian security, cyber security-nya di IKN, itu kita didik. Oke. Antisipasi kita untuk IKN dari Badan Siber dan Sandi Negara itu yang sudah sedang dan terus akan kita lakukan. Oke, Pak. Keren, Pak. Perannya BSSN-nya vital banget. Ke depan kan pasti kita kalau bikin rumah ya, Pak ya. Bikin perumahan itu kan infrastruktur dasarnya kan pasti jalan raya, kemudian gas, air, listrik. Satu lagi, Pak, sekarang internet. Betul. Jadi internet sudah menjadi suatu infrastruktur dasar yang wajib diadakan. Gitu ya, Pak ya. Dan tentu impact yang tadi Bapak cerita tentang cyber threats tadi akan perlu diprotek juga ke sana ya. Oke, Pak, dan di pemerintahan kita, Pak, ini masalah pemanfaatan cyber ini kan di masyarakat udah banyak, Pak ya. Kita Tokopedia lah kalau boleh saya sebut, kita bisa order segala macam, kita WA-an juga gampang gitu ya, Pak ya. Akhirnya membuat pemerintah kita juga memaksa diri atau tertuntut lah kasarannya untuk mengubah sistem pemerintahannya, Pak. Sehingga melalui Perpres 95 tahun 2018 mengeluarkan yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Itu kan reaksi dari pemerintah yang memang masyarakatnya udah digital, kok aku belum digital gitu kan, salah satu bentuk reaksinya tuh, Pak. Nah, di situ kalau saya baca di Perpres ada juga kaitannya dengan BSSN dalam bentuk koordinasinya. Nah, peran BSSN di SPBE ini kayak gimana, Pak? Jadi memang BSSN di situ terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah keamanan SPBE. Betul. Bisa kita menjadi koordinator keamanan SPBE, yaitu antara lain saya katakan tadi, maka kita prioritas pembangunan CISET. CISET itu semua yang ada di SPBE. Oke. Itu yang koordinator, dan kita mengeluarkan peraturan-peraturan turunan tentunya, standar-standar yang harus mereka jalankan dari masing-masing kementerian dan lembaga ini, dan termasuk tadi bagaimana sumber daya manusia itu bagian juga dari kita mengamankan SPBE. Prioritas kita ke sana. Kita berharap memang pemerintahan sekarang ya sudah kenyataan kita sekarang digitalisasi kan banyak sekali ya. Terkait dengan masalah kemarin itu terkait dengan belanja daerah maupun belanja pemerintah daerah kan sudah menggunakan e-katalog dan sebagainya. Jadi itu menjadi bagian tugas kita, dan kita sudah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan disebut perban ya, peraturan Badan Siber dan Sandi yang terkait dengan standar keamanan yang harus dipenuhi mereka. Betul. Di samping tadi kita harus membangun sumber daya manusia mereka. Jadi kita bertanggung jawab masalah keamanannya, Pak. Jadi kalau urusan SPBE kan bahasa gampangnya itu adalah mengubah layanan manual menjadi layanan elektronik. Betul. Nah, yang ngamanin BSSN. Gitu ya, Pak ya? Betul. Itu perannya BSSN. Betul. Ada di sana. Nah, kemudian saya juga cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman di daerah, Pak. Ya, teman-teman di daerah itu beberapa kali lah kita bersinggungan, ngobrol gitu. Saya lagi ngajuin tanda tangan elektronik ke BSSN nih untuk bisa gitu. Kadang kan saya mengkritik juga ada sebuah website yang belum HTTPS misalkan. Oh, sebentar lagi ngajuin sertifikat elektroniknya ke BSSN. Nah, saya yakin kan tadi BSSN nggak cuma ke kementerian, Pak, ya, juga ke daerah-daerah. Dimana kalau kita bicara daerah kan 34 provinsi, 514 kabupaten kota tuh, Pak. Nah, bentuk koordinasi BSSN ke daerah itu kayak apa, Pak? Karena yang saya dengar kan tadi tanda tangan elektronik, kemudian audit segala macam. Nah, tapi sebetulnya mau koordinasinya itu sampai level provinsi kah, sampai level kabupaten kota kah, atau bahkan sampai level kecamatan dan desa. Kalau kita melihat
rules-nya dari BSSN tersebut? Gimana Pak koordinasi dengan pemerintah daerah Pak? Tentu kita koordinasi dengan pemerintah daerah, mereka mempunyai dinas Keminfo ya. Oh, oke. Dari dulu pun sebenarnya sebelum BSSN itu sudah ada komunikasi, terutama masalah keamanan informasi. Nah sekarang unit ataupun bagian dari Keminfo itu udah ada khusus masalah cyber security. Betul. Inilah yang kita ajak, katakanlah untuk sosialisasi, kemudian kita bantu mereka, termasuk membantu mereka tanda tangan elektronik tadi, untuk menjamin keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan informasi. Dan itu tujuannya. Salah satunya adalah memang harus tanda tangan elektronik, dan itu sudah ada kita secara rutin juga ada komunikasi, kumpul dengan mereka, membina mereka. Jadi Keminfo di daerah ini. Nah, jadi seperti tanda tangan elektronik itu sekarang ya memang antri ya. Antri Pak. Antri ini, karena 500 sekian. Kabupaten kota banyak loh Pak. Iya. Tapi syukur tahun depan mungkin semua itu sudah bisa kita akomodir, karena kita juga memang sedang membangun ya. Sekarang itu sudah hampir rata-rata hitnya untuk tanda tangan elektronik itu di 800.000 tanda tangan per hari. Kadang-kadang bisa dia mencapai 1 juta. Karena memang ya itu sangat mudah, dia di mobil juga bisa tanda tangan, dia di luar kantor bisa tanda tangan. Nah, itu jadi itulah salah satu kerjasama kita, terutama bagaimana kita membina pemerintah daerah, khusus untuk di keamanan tadi, keamanan informasi. Belum lagi yang lain, saya katakan tadi, membina mereka dari sumber daya manusianya. Kemudian peraturan-peraturan atau standar-standar yang harus mereka ikuti, itu sudah kita keluarkan. Bentuk peraturan badan. Berarti koordinasinya BSSN ke daerah itu melewati unit atau bidang di Kominfo ya Pak ya, di daerah itu tiktokannya ke sana ya Pak. Betul, ya? betul. Kalau Pak sedikit saya cerita tadi tanda tangan elektronik itu Pak, sekitar tahun 2015 itu kan sudah banyak orang yang bupati itu yang pengen tanda tangan elektronik. Ini saya cerita aja nih Pak. Nah waktu itu kan memang belum ada BSSN Pak, gitu kan, tahun segitu. Jadi saya diminta bantuan cariin dong sertifikat elektronik, ya kan saya ngertinya dari US gitu kan Pak. Wah tapi boleh nggak ya sama negara gitu kan? Oke, satu cerita itu selesai. Jadilah Pak itu tanda tangan elektronik di satu daerah kabupaten kota. Kemudian saya lagi berjalan satu waktu gitu, gara-gara Mas Andi nih kewibawaan saya hilang. Ini bercanda nih Pak. Kenapa? Gara-gara Mas Andi saya tidak jadi tanda tangan karena saya ini pejabat Pak. Wibawa saya itu saat itu wibawa saya Pak. Nah sekarang kan elektronik, maka kewibawaan saya hilang. Jadi saya dibercandain gara-gara Mas Andi ini kewibawaan saya hilang Pak. Nah itu joke-nya pada saat masa-masa transisi awal dulu Pak ke sana Pak. Nah gitu ya Pak ya. Jadi saya udah clear bahwa koordinasinya dengan daerah tentu ke Kominfo tadi, dan TTE Bapak siap melayani, dan tahun depan bisa lebih hampir semuanya gitu Pak ya. Dan hitnya tadi 1 juta itu udah membuktikan bahwa memang budaya itu sudah mulai terbentuk Pak. Sudah. Yang tadi saya bilang tanda tangan basah itu terutama karena wabah COVID. Itu mengakselerasi ya Pak, mengakselerasi ya Pak ya. Dari rumah pun dia bisa tanda tangan, dia di mobil bisa dia tanda tangan. Jadi tidak harus surat nunggu. Dispunya di kantor. Apalagi kementerian yang banyak tanda tangan ya. Betul. Masalah pajak dan sebagainya itu kan banyak tanda tangan. Itu thanks buat BSSN Pak. Membuat budaya kita berubah dan lebih simpel kerjanya Pak. Nah, ada isu menarik nih Pak, yaitu yang namanya kedaulatan data. Ya, dari pemahaman saya sebagai orang biasa gitu ya, Indonesia menjadi negara berdaulat sejak tahun 45. Sebelumnya berarti kita tidak berdaulat gitu kan. Yang kita dengar sejarah kan kita dijajah Belanda dan sebagainya Pak. Dalam konteks daulat itu kan berarti kita bebas menentukan kita mau apa gitu ya sendiri. Bangsa Indonesia ini mau apa? Mau berbahasa Indonesia, mau berbahasa Inggris ya suka-suka saya, karena saya berdaulat maka saya bebas dong Pak. Mau makan nasi, mau makan jagung, mau makan roti, suka-suka saya, mau saya berdaulat gitu kan. Nah, kalau berdaulat data Pak, atau kedaulatan data, itu perspektifnya BSSN kayak apa Pak? Dan gimana kondisi kita saat ini Pak?
Baik Mas, memang masalah data ini di sekarang ini kan menjadi suatu topik yang sangat strategis ya. Hot Pak. Bapak Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan ke kita data itu menjadi barang yang sangat mahal dan yang sangat strategis yang harus kita lindungi. Betul. Dan itu juga sebenarnya sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Oke. Nah, di situ sebenarnya kami melihatnya tentu data itu diklasifikasikan. Ada data yang bersifat strategis, ada yang bersifat risiko tinggi dan ada yang risiko rendah. Kita lebih memperhatikan terutama itu data yang bersifat strategis dan itu diamanatkan di peraturan pemerintah tersebut. Jadi data yang bersifat strategis ini harus kita lindungi dan kita amankan. Aplikasinya adalah begini. Data-data yang bersifat strategis ini seyogianya itu dibuat cadangnya Mas, rekam cadangnya dan cadangan itu disimpan di BSSN. Jadi ibaratnya apa ya? Backupnya gitu. Backupnya harus ada. Betul. Jadi kalau ibaratnya telur itu jangan kasih di satu keranjang nanti jatuh selesai. Ya, Nah itu yang bersifat strategis ini dan ini diamanatkan ke kita dan sedang kita membangun. Mudah-mudahan sebagian tahun ini sudah akan bisa kita masukkan seperti data Dukcapil. Itu kan bersifat strategis. Sangat strategis Pak. Jadi dia punya di kementeriannya, tapi juga harus ada cadangnya di tempat kita sehingga kita ini berlaku umum sebenarnya di negara-negara lain juga dilakukan seperti itu. Mungkin bisa lebih dari 1-2 tempat mereka kalau ini terjadi disaster atau di sini terjadi kebakaran dan sebagainya, dia masih punya itu sebenarnya. Jadi kita melindungi itu dan untuk data yang lain tentu kita selalu sosialisasikan dan kita mengeluarkan buku-buku petunjuk pedoman bagaimana supaya masyarakat itu alert ya supaya benar-benar mereka bisa menjaga datanya. Memang ini membutuhkan suatu kesadaran ya dan ini harus memang semua pihak ikut ya ikut aktif untuk ada kesadaran bahwa data saya ini penting loh, bisa dimanfaatkan orang untuk nanti merugikan saya sendiri. Betul. Itu sebenarnya yang juga. Jadi dalam hal ini BSSN bertugas untuk mengamankan. Seperti kita ketahui sekarang kan pemerintah sedang membangun pusat data nasional. PDN ya Pak ya? PDN. Kita harapkan itu segera jadi. Ya, kita pun akan melakukan pengamanan di sana. Jadi data yang ada di sana juga menjadi bagian tugas BSSN untuk mengamankan ke depan. Di samping tadi yang saya katakan ada data-data yang bersifat strategis tadi, itu juga diamankan oleh BSSN. Kalau misalkan perspektif bahwa sebaiknya data-data warga kita dalam konteks perilaku dan apapun ada di sini, itu masuk bagian cerita kedaulatan data nggak tuh Pak? Kalau kita lihat sebenarnya ya kita harus menuju ke sana sebenarnya. Gitu. Tapi kan saya tidak bisa katakan sekarang bahwa kita sudah berdaulat, tidak. Karena sebagian data ada di luar, kemudian juga dalam arti platform yang mengelola data ini juga masih banyak dari luar. Betul. Nah ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sebenarnya, terutama Keminfo, bagaimana ini supaya ada, termasuk kalaupun itu harus lintas negara ya, ya harus semua diamankan. Sekarang saya rasa Keminfo antara lain kan wajib dicatatkan para pemain-pemain itu platform ini ke Keminfo, itu bagian dari saya rasa nanti ke depan kita bisa mengamankan atau dalam rangka menuju kedaulatan data. Ada beberapa negara itu benar-benar mereka jaga Pak datanya. Jadi sebenarnya kalau dibilang internet itu ada juga, internet itu kan ada jalur pintu gerbang. Pintu gerbang ya Pak ya. Di suatu negara itu hanya satu pintu gerbangnya. Kalau sementara ini kita terlalu banyak Pak. Pintunya banyak ya Pak ya. Iya. Tapi karena dari dulu sudah duluan mereka datang. Betul. Tapi ke depan kita berharap ini bisa ditata. Ke depan pasti beberapa negara itu akan menuju ke sana. Jadi itu menyangkut kedaulatan. Jadi apa yang keluar masuk data terhadap negara itu bisa sebenarnya diawasi di pintu gerbangnya. Itu Pak, itu kuncinya Pak. Itu kuncinya. Kita berharap ke depan ke sana.
tentu butuh proses ya. Butuh proses. Oke. Ya, tentunya kan kembali saat ini Bapak tadi sampaikan bahwa kita belum berdaulat data, tapi yang penting kita ada proses menuju ke sana dan tahu apa yang mesti dilakukan, gitu ya Pak ya? Betul. Betul ya. Oke Pak, kayaknya sudah banyak yang Bapak sampaikan. Tentu negara kita ini kan sekarang banyak sekali perkembangan ya Pak, baik untuk anak-anak milenial yang mau bikin startup atau bahkan pengelola atau penyelenggara sistem elektronik kan semakin banyak Pak, ya kan Pak? Gampang loh Pak bikin aplikasi, gampang loh bikin .com, mungkin bubble.com kan sekitar tahun 2000-an ya, tapi kan sekarang startup berdiri semua menggunakan sistem elektronik. Bahkan Inixindo pun juga punya sistem elektronik kami nih Pak. Bahkan dengan mudahnya orang bikin aplikasi apapun, taruh di Play Store ataupun di Apple, jalan Pak. Pak ada apa namanya, saran dari Bapak nggak, ataupun ada wejangan dari Bapak lah di BSSN untuk anak-anak milenial Pak terkait si pengelola atau penyelenggara sistem elektronik Pak, mungkin sebagai closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya. Jadi khusus para pemirsa yang saya hormati dan juga generasi muda ya, kebetulan ini acara kita di Kota Yogyakarta. Betul. Kota yang sangat bersejarah ya. Betul. Dan dari Yogyakarta saya rasa dulu juga bagaimana perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan para pejuang dengan semangat mereka yang begitu menyala-nyala, dan saya berharap generasi muda kita ke depan mengambil filosofinya atau pelajaran dari semangat mereka. Kalau mereka dulu berjuang untuk mempertahankan tanah secara fisik, tanah air dan secara fisik. Sekarang ada tanah yang analog dengan itu, yaitu ruang siber. Oke. Bagus. Bagaimana kita bisa menguasai ruang siber? Betul. Tentu tidak ada cara lain, adalah belajar. Belajar dan belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Jadi harus fokus ke sana. Karena saya katakan tadi, dalam suatu badan siber saja, itu kata kuncinya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menjadi modal utama kita ke depan untuk bagaimana mengambil manfaat yang ada di ruang siber yang saya katakan tadi. Di ruang siber itu dari sisi ekonomi dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita tentu tadi bicara masalah ancaman. Ancaman dari ruang siber ke depan itu bisa menghancurkan bangsa dan negara kita. Jadi fenomena peperangan ke depan pasti didahului dengan perang informasi dan perang siber. Nah, untuk yang bersifat sosial, perang yang bersifat sosial ini kita harus bisa, tentu kalau saya melihatnya itu kembali ke jati diri bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini bukan bangsa sebagai orang Indonesia ini. Ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memang 17 Agustus 45. Tapi sebelumnya kita sudah berbudaya. Nah, nilai-nilai budaya inilah sebenarnya yang terus kita pelihara, kita jaga. Rasa cinta kita terhadap bahasa kita, rasa cinta kita terhadap adat istiadat, cinta kita terhadap berpakaian, ya. Saya rasa Jogja ini masih ya andalan kita saat ini untuk tetap berpegang kepada nilai-nilai leluhur kita, budaya kita. Itu banyak yang bagus, yang baik di situ untuk kita mengatur hidup dan kehidupan sosial masyarakat kita. Kemudian masuk ada nilai-nilai budaya. Kan, agama ini kan baru datang tahun berapa sih ke Indonesia dari tapi ada nilai-nilai agama yang juga memelihara untuk mensinergikan, mengharmoniskan hubungan manusia sesama manusia kepada alam dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada nilai ini memperkaya. Masuk lagi nilai kita berbangsa dan bernegara, terutama nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah,
kalau ini bersinergi, tidak boleh ini saling menghilangkan, tidak boleh nilai nilai budaya tadi dihilangkan oleh salah satu ini, tidak mungkin. Nilai agama menghilangkan nilai berbudaya, berbangsa dan bernegara, tidak boleh. Ini harus sinergi, seimbang, baru kita bisa mencapai tujuan. Untuk itu, sekali lagi, cintalah, banggalah sebagai bangsa Indonesia, banggalah dengan budaya kita, dengan bangsa kita. Saya rasa kita bisa adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama di era digital, di era siber sekarang. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Saya pikir itu pesan moral yang sangat harus didengar oleh seluruh anak muda zaman sekarang, Pak. Jangan melupakan Indonesia, Pak. NKRI harga mati, Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak Itza. Saya pikir kami sudah sangat cukup bisa mendapatkan informasi siber, sandi, kita sudah cukup clear, perspektif BSSN tentang kedaulatan sudah cukup clear. Semoga menjadi sebuah wawasan buat teman-teman semua di Meet Podcast khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Itza, sehat selalu. Terima kasih Pak. Infrastruktur bisa ditambal, software, aplikasi bisa di-patch. Tetapi kelalaian manusia, ketidakpedulian manusia, ketidaktahuan manusia akan keamanan cyber adalah celah terbesar bagi lubang pertahanan cyber Indonesia. Waspada.